Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya, apa itu triple Pythagoras? Berdasarkan dalil yang dikemukakan Pythagoras, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Secara sederhana, teorema Pythagoras dapat dirumuskan sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C merupakan sudut terpanjang dari segitiga siku-siku. Rumus Pythagoras dalam bentuk akar, jika sisi miringnya C, sisi tegak, dan benda datarnya adalah A dan B, maka rumus Pythagoras yang dihasilkan rumusnya ini. Jika ditanya A, itu rumusnya akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika yang ditanya B, rumusnya akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jika yang ditanya C, maka rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang paling penting itu adalah rumus Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Dalam dalil teorema Pythagoras ada pola angka yang perlu untuk diingat supaya dalam menyelesaikan soal Pythagoras akan lebih mudah dan cepat dalam mengerjakannya. Pola tersebut adalah, kalian ini harus menghafal triple Pythagoras agar mudah mengerjakannya. Yang pertama, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 10, 24, 26, 12, 16, 20, 14, 48, 50, 15, 20, 25, 15, 36, 39, 16, 30, 34. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan mana kumpulan bilangan yang merupakan segitiga siku-siku. Misalnya, diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan X. Dengan menguadratkan sisi miring dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan C kuadrat sama dengan A kita masukkan 3, B kita masukkan 4. Jadi, C kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Ditambah 4 pangkat 2 itu adalah 16. Jadi, C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu 25. Agar C kuadrat di sini hilang, maka 25 kita akarkan. Jadi, C sama dengan 5. Karena 5 merupakan. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi, kita dapat menentukan apakah ketiga barisan bilangan dapat membentuk segitiga siku-siku. Contoh, A sama dengan 10, B sama dengan 8, dan C sama dengan 22. Dengan menguadratkan sisi miring dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh C kuadrat sama dengan 22 kuadrat. C sama dengan 22 dikali 22 itu adalah 484. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Jadi, A kuadrat ditambah B kuadrat, 10 pangkat 2 itu adalah 100, ditambah 8 pangkat 2 itu adalah 64. Kita jumlah, 100 ditambah 64 itu adalah 164. Karena 22 pangkat 2 itu hasilnya lebih besar dari 10 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, maka segitiga ini bukan termasuk segitiga siku-siku. Contoh soal Pythagoras dan pembahasannya. Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB panjangnya 15 cm dan sisi mendatarnya BC 8 cm. Berapakah CMK sisi miring AC? Penyelesaian. Diketahui AB sama dengan 15, BC sama dengan 8, ditanya panjang AC. Cara yang pertama, menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan dari yang diketahui, AB-nya kita masukkan 15 dan BC-nya kita masukkan 8. Lalu 15 pangkat 2 itu adalah 225 ditambah 8 pangkat 2 itu 64. Kita jumlah 225 ditambah 64 itu 289. Jadi AC sama dengan
akar 289. Kenapa? Karena agar AC-nya di sini hilang kuadratnya. Jadi, akar 289 itu adalah 17. Cara yang kedua, menggunakan rumus AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AB-nya 15 dan BC-nya itu 8. Jadi, akar 15 pangkat 2 itu adalah 225 ditambah 8 pangkat 2 itu adalah 64. AC sama dengan akar 289. AC sama dengan akar 289 itu adalah 17. Nah, cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Jadi, kalian bebas menggunakan cara yang satu atau cara yang kedua. Ada sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Apabila panjang AB sama dengan 16 cm dan BC sama dengan 30, maka berapakah panjang sisi miring segitiga tersebut atau AC? Kita tulis yang diketahuinya dulu. AB sama dengan 16, BC sama dengan 30, ditanya AC. Kita jawab, AC rumusnya itu adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukin dari yang diketahui, AB-nya itu 16 kuadrat, ditambah BC-nya kita masukkan 30. Jadi, 16 kuadrat itu adalah 256, ditambah 30 kuadrat itu 900. Kita jumlah, jadinya akar 256 ditambah 900 itu 1156. Jadi, AC adalah akar dari 1156 itu adalah 34. Jadi, panjang AC sama dengan 34 cm. Perhatikan gambar di bawah ini, diketahui segitiga siku-siku ABC memiliki nilai sisi tegak 6 cm dan sisi alas 8 cm. Hitunglah berapa panjang sisi miringnya. Kita jawab, diketahui AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm. Ditanya panjang AC atau sisi miring segitiga siku-siku di atas. Kita jawab, rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan, AB-nya itu 8 dan BC-nya itu adalah 6. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Kita jumlah, 64 ditambah 36 itu adalah 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Sekian penjelasan materi teorema Pythagoras dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.